Pendekatan kesehatan populasi seperti yang diusung oleh program Balance itu adalah sebuah solusi inovatif untuk mengatasi masalah kesehatan mental di tempat kerja. Halo semuanya, pernahkah teman-teman merasa stres karena pekerjaan atau berpikir bahwa tempat kerja kita itu tidak memikirkan kesehatan mental kita? Nah, di Ngemil Seia-Ia kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Population Health Approach to Workplace Mental Health Rational Implementation and Engagement. Seperti kita ketahui bahwa kesehatan mental itu bukan hanya masalah individu, tetapi ini juga adalah masalah atau isu yang besar bagi organisasi. Dengan memahami dan menerapkan pendekatan kesehatan populasi, maka kita mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan lebih produktif. Sebuah fakta mengejutkan, di tahun 2020, sebanyak 21 orang di Amerika Serikat itu mengalami gangguan mental, itu sekitar 53 juta. Dan 1 dari 2 orang dewasa di Amerika Serikat itu akan mengalami gangguan mental di beberapa titik kehidupan mereka. Kesehatan mental bukan hanya masalah pribadi, tetapi ini adalah masalah yang juga besar bagi organisasi atau perusahaan. Kenapa? Pertama, produktivitas yang menurun. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu cenderung sering bolos atau bahkan hadir tetapi tidak fokus. Kemudian yang kedua adalah biaya kesehatan yang meningkat. Biaya untuk perawatan kesehatan mental itu mahal dan biasanya atau seringnya ini perawatannya itu dilakukan secara jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah stigma sosial. Banyak orang yang tidak mau atau malu meminta bantuan karena stigma yang hadir di masyarakat. Tapi kabar baiknya adalah sebagian besar gangguan kesehatan mental itu diobati. Dan disinilah peran besar dari tempat kerja kita. Kenapa? Karena 60% waktu kita itu dihabiskan di tempat kerja. Jadi lingkungan ini bisa mendukung kesehatan mental kita. Dalam penelitian ini, untuk mengatasi masalah ini dikembangkan program yang bernama Balance oleh Johns Hopkins Healthcare Solution. Program ini berbasis proaktif dan memanfaatkan teknologi untuk yang pertama, menilai risiko kesehatan mental melalui survei online. Kemudian yang kedua adalah memberikan layanan care concierge bagi mereka yang teridentifikasi membutuhkan bantuan. Cara kerja program Balance yaitu peserta diberikan survei yang berisi faktor stres, kecemasan, depresi, dan dukungan sosial. Kemudian dari skor survei tersebut mereka dikategorikan sesuai dengan risikonya dan diberikan rekomendasi personal. Untuk mereka yang berada di kategori sedang atau tinggi, diberikan kesempatan untuk mengakses layanan care concierge, yaitu profesional kesehatan mental yang dapat membantu mereka sesuai dengan kategori resikonya. Hasil awal menunjukkan bahwa 53% peserta menyelesaikan survei yang masuk ke kategori sedang atau tinggi, dan hanya 9% yang mengakses layanan care concierge. Peneliti menemukan beberapa faktor yang menarik yang mempengaruhi apakah seseorang mengakses layanan ini atau tidak. Yang pertama itu faktor positif. Orang muda atau yang berusia 19-34 tahun atau mereka yang mengalami stres, kecemasan, atau PTSD yang tinggi lebih mungkin mengakses layanan ini. Kemudian faktor negatif. Orang yang mengalami masalah keuangan atau sakit fisik cenderung menghindari layanan ini. Mungkin mereka berpikir bahwa masalah mental bukan prioritas. Penting untuk memahami faktor-faktor ini agar kita bisa melakukan atau memberikan pendekatan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan individu. Program Balance dalam penelitian ini memiliki dampak besar bagi peserta. Yang pertama adalah program ini berhasil mengidentifikasi individu yang membutuhkan bantuan dan mampu memberikan mereka saran kemana mereka seharusnya memberikan bantuan. Kemudian yang kedua adalah orang yang sebelumnya tidak tahu mau kemana, dengan adanya program ini mereka tahu harusnya kemana untuk mencari bantuan. Kemudian yang ketiga adalah stigma terkait kesehatan mental berkurang. Dengan adanya program survei secara rutin, maka stigma negatif tentang kesehatan mental di tempat kerja itu mulai menurun. Kemudian yang keempat, dalam penelitian ini hasil dari program Balance ini ternyata mengurangi ketidakhadiran dan meningkatkan produktivitas. Namun program ini juga mengalami beberapa tantangan. Yang pertama yaitu rendahnya partisipasi peserta. Hanya 9% dari mereka yang dalam kategori risiko tinggi mengakses layanan care concierge. Yang kedua faktor penghambat.
Stigma, masalah keuangan, dan sakit fisik ternyata juga menjadi penghambat orang untuk mengakses layanan ini. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi agar akses program ini dapat diikuti oleh banyak orang. Termasuk ini juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang akan melakukan atau membuat program yang serupa di tempat kerjanya. Yang pertama itu edukasi lebih lanjut. Artinya bahwa kita harus rutin memberitahu kepada karyawan atau orang lain bahwa kesehatan mental di tempat kerja itu sangat penting agar mereka mau mengakses apabila kita menyediakan layanan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan teknologi. Kita bisa menggunakan AI agar skalanya yang tersentuh lebih luas. Kemudian yang kedua adalah memberikan atau menghubungkan dengan akses layanan yang lain. Pendekatan kesehatan populasi seperti yang diusung oleh program Balance itu adalah sebuah solusi inovatif untuk mengatasi masalah kesehatan mental di tempat kerja dengan proaktif untuk mendeteksi risiko secara dini dan memberikan layanan bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Itu sangat bagus untuk karyawan dan perusahaan karena hal ini bisa membuat karyawan itu sehat mental dan produktivitasnya meningkat. Yang bisa kita pelajari dalam jurnal ini untuk karyawan, jangan ragu untuk meminta bantuan apabila teman-teman stres atau depresi. Dan apabila perusahaan itu memberikan layanan, manfaatkanlah layanan seperti ini. Kemudian untuk perusahaan, jangan ragu untuk memberikan layanan seperti ini karena dengan kesehatan mental yang bagus, produktivitas karyawan pun juga akan meningkat. Jadi teman-teman, kesehatan mental adalah sesuatu yang harus kita perhatikan bersama. Dalam jurnal ini, dengan pendekatan yang lebih proaktif seperti program Balance, ini merupakan salah satu solusi nyata untuk mengatasi masalah ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang bisa dilakukan di tempat kerja atau di kehidupan sehari-hari. Dan apabila ini informasi yang bermanfaat, silakan di like, share, and comment. Dan apabila teman-teman memiliki artikel yang menarik yang bisa kami bahas, silakan disarankan kepada kami. Sampai jumpa di email selanjutnya. Dadah.